pas, mungkin bisa menjadi kemitraan dan itu menguntungkan bagi petani tembakau di daerah atas sesuai dengan keinginan pabrik gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Intinya sementara kami mohon untuk RUU pertembakan ini dikawal sampai petani kita siap gitu, Pak. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Mas, alhamdulillah sampai sejauh ini luar biasa. Artinya dalam setiap hal kegiatan yang dilaksanakan di Abdi Jawa Tengah, dia selalu support mendukung, tidak hanya secara moral tapi juga secara materi, secara pribadi. Terkait dengan keikutsertaan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh kawan-kawan asosiasi petani tembakau Indonesia yang DPD Jawa Tengah, itu juga sudah sangat luar biasa. Banyak sekali hal-hal yang beliau laksanakan terkait support untuk adanya koperasi dan segala macam. Selain pada program secara internal, kemudian juga beliau dalam hal ini selaku pemerintah provinsi, mungkin yang kami lihat dan kami pandang bisa mongso kebijakan. Kenapa? Karena ada banyak sekali beberapa kebijakan yang beliau terkait dengan pertembakauan tidak diimbangi dengan SKPD yang ada di jajaran. Terkait sedikit saya cerita pada saat realisasi musyawarah nasional yang dilaksanakan di Jawa Tengah, tepatnya di Magelang, memang ada beberapa salah satu staf polisi dari Dinas Perkebunan yang seolah-olah melarang untuk dihadir. Artinya kalau tadi yang disampaikan Mas Hendri, kalau di sini ada Romi salah satu perwakilan rakyat kita, tapi ada Romi di organisasi kita adalah disebut rombongan liar. Kemudian ada Mubaroknya. Nah, untuk menjegal segala sesuatunya bahwa ini tidak legal dan segala macam, tapi yang luar biasa bahwa beliau tetap hadir dan menjadi jember. Dan terkait dengan SKPD ingin menyalahgunakan apa segala macam, siap-siap melakukan tadi dan mundur dari masyarakat. Salah satunya pernyataan saya ada rekaman juga terkait, termasuk pada saat itu dari oleh Menteri Pertanian. Itu satu terkait dengan, saya pikir secara pribadi beliau luar biasa, tapi yang kita sawang terkait ditanya itu buat menawa beliau merumongso kebijakan dalam melakukan kebijakan yang terkait di zona tembakau. Yang kedua, menjawab tadi Pak Zen yang disampaikan tadi, saya ini sedikit sudah disampaikan oleh Pak Nur. Ya, jadi tembakau di kita yang untuk mencapai pangsa pasar kalau berjalan nasional kurang, karena yang menentukan kadar nikotin segala macamnya tinggi atau rendahnya adalah kami yang mengamati ada 3 hal paling pokok, 4 halnya nanti kita lihat. Siti, wiji, wanci. Siti ini adalah tanahnya, tergantung dari tanahnya untuk menentukan sebuah hasil tembakau. Tanahnya, kalau di Temanggung, tanah yang di atas 800 sampai dengan 1.500, 1.600 dpl tetap hasilnya kadar dan nikotinnya tinggi. Terus kemudian penentu selanjutnya, kalau di daerah lain kayak Lampung yang zona panas, mungkin daerah Grobogan, Purwodadi, kemudian Blora, zonanya kan panas, sehingga sangat tepat sekali untuk ditanami tembakau dengan kadar dan nikotinnya rendah, termasuk Valeri misalkan. Tapi tembakau bibit Valeri yang disebut tadi disampaikan Pak Salim Mandili ditanam di tempat saya, itu ya tetap kadar dan nikotinnya tetap tinggi, bahkan hampir mendekati 95% nikotinnya. Nah, ini ya susah. Jadi akhirnya itu yang satu terkait dengan Siti. Biji, bibitnya seperti apa? Ternyata bibit dari mana-mana ditanam di kita tetap kadarnya tinggi, walaupun tidak setinggi asli bibit pengeloko atau bibit genjah dan segala macamnya. Yang ini untuk menyingkat saja, yang ketiga adalah wanci atau mongso. Kalau memang kemaraunya panjang, musimnya bagus dan berpihak, maka akan menimbulkan hasil tembakau yang bagus bagi kita. Nah, itu adalah tembakau yang dibeli mahal oleh masing-masing pabrikan. Ini adalah tembakau yang cukup dengan kadar dan nikotinnya tinggi. Tembakau Temanggung di tempat kita yang kemarin sampai harga 1 juta per kilo,
gramnya itu adalah tembakau yang kadar dan tar nikotinnya mencapai angka 95%. Sehingga agak susah memang karena terus kreativitasnya mau ditanami tembakau apalagi karena tanahnya sudah berbeda. Bahkan beberapa varietas kemudian saat ini sedang meneliti, sebelumnya juga sudah meneliti beberapa ambil sampel tanah, tapi untuk saat ini juga mengambil sekitar 4.500 meter persegi di tempat kita untuk sebagai percontohan tanaman bibit baru. Itu mungkin bagian dari pengembangan terus segala macam, kita tidak tahu dan kita sanggupi yang sejauh mana itu untuk bagaimana mengupayakan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan terkait dengan itu sekarang yang terjadi bersama dengan kita. Jadi terkait tadi Pak Yuda awal sudah menyampaikan terkait keterpautan kebutuhan pabrikan yang masih jenjang butuh 300 dan 200 hektar katakanlah seperti itu sebenarnya masih bisa dikembangkan. Sekarang tembakau wilayah zona kita kan penuh dengan pulau-pulau dan beberapa iklim yang berbeda-beda. Tapi untuk mengembangkan jenis tembakau dengan kadar dan tar nikotin rendah ini masih sangat bisa untuk mensuplai kebutuhan pabrik. Kemudian pernyataan dari pabrikan perwakilan dari Kediri yang dimotori kemarin Pak Agus Soko itu lengkapnya kurang tahu. Ya kita tahu Pak Kediri dan masih di itu pun juga menyampaikan bahwa tembakau kita dengan kadar tar nikotin tinggi ini sebenarnya bukan hanya sebagai bumbu tapi justru hanya sebagai micinnya. Tetap membutuhkan rasa mantepnya, baik cita rasa tembakau, mil apa segala mantep, apa macam-macam itu kalau nggak dikasih tetesan dari tembakau sendiri itu juga cita rasanya beda. Sebenarnya di situ. Nah, cuman sekarang yang sampaikan oleh saudara kita dari Grobogan ini sepakat satu terkait dengan RUU itu bagaimana dikawal karena salah satu jembatannya untuk bagaimana agar perut petani tembakau tidak banyak timbul itu ketika perut mereka masing-masing dengan adanya RUU adalah salah satu jembatan tengah antara pemerintah, pabrikan dan petani ini saling bisa berkesinambungan di kemudian hari. Akan lebih jelasnya terkait dengan mutu dan kualitas tembakau, kita Asosiasi Petani Tembakau Indonesia saat ini sudah mulai mengadakan pemetaan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia termasuk Bali, NTB, kemudian Garut dan segala macam di situ agar menjadi acuan untuk menjawab konsumen. Ini jadi sendiri visi ngopo menjawab kepentingan pabrikan karena yang dilansir oleh Kapri, gabungan pengusaha industri rokok tersebut menyampaikan masih kurang 50%. Sebenarnya bukan itu yang terjadi, tapi yang terjadi di lapangan banyak sekali pabrikan yang menghentikan pembeliannya. Salah satunya di daerah Lampung. Itu pabrikan menghentikan pembelian. Kalau menghentikan pembelian kemudian ada pernyataan suplai dari petani lokal kurang 50% ini sangat tidak relevan. Jadi artinya di daerah kita Bumi Pertiwi ini masih banyak daerah-daerah yang bisa dimaksimalkan untuk ditanami. Salah satunya Lampung, Bupati Lampung dari yang datang berikut dengan SKPD-nya ke kita adalah dari Lampung Timur ya, kemudian selain itu juga dari Suji yang datang ke tempat Panut bersama itu rombongan di sana mengharapkan harapannya sama yo paling tidak tembakau karena di sana memang kondisi panas juga banyak sekali petani tembakau yang ada di sana sehingga berharap bahwa kesejahteraan petani tembakau di sana masih sangat minim dan beliau memandang bahwa kesejahteraan petani tembakau di Temanggung lebih baik daripada di sana. Padahal saya sebagai presiden Kumping di daerah, ibu jenderal 193 rumah tangga miskin di zona penghasil tembakau terbaik saja masih punya seperti itu. Terus saya tidak bisa membayangkan Lampung bagaimana petani tembakau di sana. Dan sehingga mohon silaturahim hari ini mudah-mudahan betul-betul membawa berkah, kemudian disertai dengan ridha Allah sehingga apa yang kami sampaikan unek-uneknya itu bisa didengar betul, kemudian bisa direalisasikan nanti. Kita atas nama Asosiasi Petani Tembakau Indonesia siap untuk dimintai
informasi terkait hal-hal yang harus disampaikan, hal-hal yang terjadi di kondisi di daerahnya masing-masing di Jawa Tengah, terutama untuk bagaimana support membantu apa yang harus jadi pengawalan dari saudara-saudara kita yang terhormat di Dewan. Selain itu yang terakhir kami sampaikan, ini mungkin waktunya dibatasi ya. Ini kan sudah ada bahwa kami karena di tempat kami tidak ada tanaman yang memang bisa produktif memiliki nilai ekonomi pada saat musim kemarau selain tembakau, sehingga banyak slogan-slogan yang tertera di daerah kami, mati urip baku dan lain segala macam, merokok mati, gak merokok mati, merokok sampai mati segala macam, karena saking mindednya dengan tembakau gitu kan, sehingga antusias dan semangat itulah dari masing-masing masyarakat kita yang menjadikan motivasi kita siap melakukan tindakan apapun yang baik guna mendorong kesejahteraan kawan-kawan petani tembakau di Indonesia. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ini sudah kena pasal 12. Oh tidak. Setelah apa yang kita berikan pada pagi siang hari ini, itu terkait dengan perbedaan pemahaman sebenarnya. Bagaimana untuk bisa membawa pemahaman, terutama yang saya fokuskan adalah terkait dengan budaya kecil di Jawa Tengah. Saya mohon bisa dibentuk semacam klaster atau komite apapun namanya, di mana stakeholder pengguna dari SKPD apapun itu bisa terlibat. Jadi artinya tidak ada nanti kalau untuk rumah sakit sekian dan sebagainya. Jadi kita duduk bersama pengguna dan sebagainya. SKPD apapun, mohon nanti dari teman-teman legislasi bisa mengeksekutif menjadi salah satu ide sektornya. Itu untuk meminimalisir atau apapun yang sehingga terjadi terbangun semangat bersama. Yang kedua sebenarnya sedikit sekali bahwa tadi pandangan kawan-kawan karena mereka ini petani kan backgroundnya adalah dari latar belakang petani. Sebenarnya kalau di kita dari kacamata industri, kita ingat bahwa tembakau yang digunakan untuk rokok Samsung waktu itu di Samsung itu adalah tembakau asli Madura dan sebagian tembakau Jawa. Tapi kalau dengan beli sekarang, coba dilihat kalau ada sekarang sudah tembakau Amerika, Maduranya sudah nggak ada, dan tembakau Jawa. Artinya apa, Pak? Itu tembakau apapun kan bisa dimasak, diblend sesuai pabrikan. Kalau pabrik mau, artinya kan untuk mengurangi nikotin, sebenarnya taruh itu semakin selintas. Itu salah satu contoh. Jadi intinya kaitannya lagi dengan impor, Pak. Jawa Tengah mempunyai pabrik yang sangat besar yang sudah ekspor kemana-mana. Mohon itu kalau kita bicara impor, tapi secara spek, kalau kita bicara spek tembakau ini banyak sekali, Pak. Jadi menurut saya bisa dipaksa dengan regulasi, misalnya jarum kamu boleh impor kalau kamu sudah menggunakan sekian persen tembakau lokal, kamu boleh impor sekian persen. Itu yang bisa memaksa hanya regulasi, Pak. Saya pikir itu, Pak, maksud dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tadi sudah ada closing opini dari Mas Yuda, yang salah satunya adalah menyangkut DBAJT. Jadi ini sekali lagi DBAJT ini kita jadi melek. Terima kasih sarannya dari teman-teman supaya nanti DBAJT enggak masuk DBAJT masalah tembakau orang blas yang lebuning tembakau. Saya kira juga ini perlu kita nanti perhatian. Yang kedua, nanti kami konkretkan untuk ikut mendorong RUU pertembakauan melalui statement dan juga dorong ke Jakarta. Tapi tentu saja untuk yang kami terkait dengan Komisi B nantinya tidak lanjut konkretnya. Saya kira kan memang mau ada kunjungan kerja ke Bakaran dan Jarum. Mungkin salah satunya tidak sekedar menyangkut kuota dan sebagainya, Pak Budi, tapi juga menyangkut tentang wacana
pembatasan impor, sehingga nanti relevansinya nggak hanya mungkin ke, kalau kemarin rencana ke Temanggung, tapi mungkin juga nanti bisa ke Kudus, ke Diri. Atau ke Diri. Semakin jauh semakin semangat ya gitu. Saya juga lah ya. Tapi nambahin dikit Pak Hendri. Oh iya. Ya, apresiasi dengan ya itu ada penekanan. Ya. Karena selama ini yang terjadi begini, antara perusahaan atau pabrikan dengan petani ini saling bisa dan mencintai, Pak. Pabrikan memberi dengan harga murah karena petani membuat tembakunya ini agak ngawur. Ini bahasa pabrikan. Begitu juga bahasa petani. Kita membuat tembakau ini kurang bagus karena pabrikan juga membelinya dengan harga yang murah. Nah ini tadi ada sesuatu yang perlu disinkronkan. Artinya ketika nanti ada fasilitas atau mediasi dari pemerintah atau DPRD wabil khusus kepada Fraksi Kebangkitan Bangsa ini, bagaimana mengurai agar itu tidak saling tuding, tidak saling menyalahkan, tapi saling bersama dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Mas. Saya kira itu, jadi kami pada forum kali ini menyepakati usulan teman-teman untuk pertama ikut mempercepat adanya RUU Perpakuan, kedua mengenai DPAJT ini kami ingin mengawal lebih detail sehingga ya kira-kira soal tembakau ini juga masuklah soal kesejahteraan petani sebagainya. Kemudian yang ketiga, kami tadi juga sedang membahas tentang perda tentang apa namanya perlindungan petani. Konkretnya kami nanti masuk melalui Pak Budi yang atau Komisi B untuk ikut mengawal, karena terus terang aja memang dulu perdebatannya ramai Pak soal tembakau ini, sama juga dengan di pusat Pak. Sehingga nanti kita berharap soal tembakau bisa dibahas dan dikawal di tingkatan Komisi B. Saya kira demikian dari kami semuanya, dan walaupun sederhana kami juga memberikan pengantar untuk menikmati pasal 12. Silakan dinikmati adanya. Dan dari kami mohon maaf apabila ada kekurangan kepada teman-teman fraksi yang rawuh, Pak Iman, Pak Ahmed, Pak Fuad, Pak Budi, kami ucapkan terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.